untuk membincang politik itu mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Kerap kali kemudian gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Kurang dari 1 bulan jelang pencoblosan, kontestasi politik kian memanas. Seluruh peserta pemilu, baik capres, cawapres maupun calon legislatif, semakin sibuk merapatkan strategi untuk meraup suara. Kampanye pemaparan visi misi hingga pembuatan gimmick politik dilakukan, namun sejumlah masalah terpantau mewarnai masa kampanye. Berikut 5 fakta kampanye pemilu tahun 2024. Fakta 1, kampanye bermasalah. Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bali menemukan rokok bergambar caleg DPR Dapil Bali dari PKB, Abdul Halim, dan juga bergambar Anies Muhaimin. Anies meminta Bawaslu tetap bertindak tegas dan tidak perlu ragu menindaklanjuti bila menemukan adanya pelanggaran. Nomor 1 saya nggak tahu itu malah. Yang kedua, lakukan tindakan sesuai ketentuan. Jadi jangan sampai ada langkah yang ketentuannya mengharuskan ditindak, tapi malah tidak ditindak. Tindak aja, kalau melanggar tindak. Gara-gara bagi-bagi susu saat Car Free Day di Jakarta, Gibran diperiksa Bawaslu Pusat. Gibran akhirnya datang untuk klarifikasi kegiatan di Car Free Day kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta pada 3 Desember 2023. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak ada asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Ya, asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari mana. Bawaslu memutuskan tak menemukan pelanggaran pemilu pada Gibran. Ganjar juga dilaporkan ke Bawaslu Kota Solo terkait dugaan bagi-bagi voucher internet saat Car Free Day. Ganjar membantah dugaan itu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendukungnya yang membagikan voucher. Saya nggak bagi kok, saya nggak bagi sama sekali gitu. Tapi ada kayaknya teman-teman saya yang membagikan itu gitu. Nggak apa-apa, nanti kita klarifikasi. Saya nggak pernah bagi gitu. Maka waktu saya tanya, loh ada yang terima kasih Pak Ganjar, ya sama-sama. Siapa ya gue bilang gitu. Badan Pengawas Pemilu Kota Solo tidak melanjutkan kasus ini lantaran pihak pelapor yaitu Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi tidak melengkapi kekurangan materi yang diminta Bawaslu. Fakta 2, alat peraga. Baliho makan korban baliho. Tuh, baliho seperti kapan jatuh. Makan korban. Sebuah baliho roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di ruas Jalan Rajiman, Cakung, Jakarta Timur. 2 korban mengalami luka di tangan dan sempat terpental dari sepeda motor. Korban langsung ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit. Korban terjatuh karena tertimpa baliho. Korban meninggal dunia, 1 dan 1 luka. Alat peraga kampanye memakan korban jiwa di Kebumen, Jawa Tengah. 2 siswi SMK tertimpa baliho salah satu caleg saat berkendara di Jalan Raya Kebumen, Banyumas. Alat peraga tiba-tiba jatuh hingga mengenai kedua korban yang tengah berboncengan sepeda motor. Tragis, 1 korban meninggal dunia, sementara temannya terluka. Menyikapi banyaknya kecelakaan akibat alat peraga kampanye, Bawaslu melakukan penertiban. Rencananya akan memerintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga bekerja sama koordinasi dengan Satpol PP karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Fakta 3, kampanye dengan cara baru.
Anies dan Muhaimin memanfaatkan fitur siaran langsung TikTok untuk berinteraksi dengan warganet. Pasca debat keempat, Anies dan Caimin bahkan langsung melakukan live TikTok. Caimin mengaku 9 juta penonton menyaksikan live TikTok mereka. Gibran sempat mengunjungi kantor influencer dan streamer di Tangerang, Banten. Gibran ikut nimbrung dalam siaran langsung beberapa influencer yang sedang menawarkan produk UMKM. Bersama Raffi Ahmad, Gibran mabar alias main bareng permainan Mobile Legends. Tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud resmi meluncurkan 4 aplikasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas sekaligus mencegah terjadinya disinformasi di kalangan pemilih. Salah satunya yakni Ganjar Twin Artificial Intelligence. Melalui aplikasi ini, pengguna seolah-olah dapat mengobrol langsung dengan Ganjar untuk membedah visi misinya. Fakta 4. Kampanye non-substansial. Tentara apa yang paling kecil? Tentara apa yang paling kecil? Ini memang harus meleset ya otaknya ini. Tentara-tentaraan. Apa? Jawabannya, tentara yang paling kecil ya tentara sekutu. Anies dan Caimin jelang debat Cawapres malah main tebak-tebakan lucu. Dalam captionnya tertulis untuk membantu mempersiapkan debat dengan simulasi tanya-jawab pertanyaan sulit. Sementara kata gemoy dan joget sudah melekat kuat pada Prabowo Subianto. Tren joget gemoy yang digaungkan selama masa pemilu dinilai tidak substantif dari gagasan calon. Ganjar berupaya mencuri hati dan meyakinkan pemilih dengan beragam strategi, salah satunya menginap di rumah warga. Pengamat politik Gun-Gun Herianto mengatakan, trik mengemas diri atau gimmick politik sah-sah saja asal disertai dengan gagasan yang jelas dan juga substansif. Jadi kalau lihat konfigurasi pemilih muda, itu memang salah satu yang disasar dari pemilih muda itu adalah top of mind mereka, dan biasanya karena keinginan untuk membincang politik itu mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai, kerap kali kemudian gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Komisi Pemilihan Umum merilis laporan awal dana kampanye terbaru pada 14 Januari 2024. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati urutan pertama. Sementara Partai Solidaritas Indonesia yang sebelumnya menuai kontroversi karena melaporkan dana kampanye hanya sebesar Rp180.000 persis berada di bawah PDIP. Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional di urutan ketiga. Paling bontot ditempati oleh Partai Bulan Bintang.